Videoku kali ini mau bahas tentang pemagaran bambu di Serang Banten tuh di laut ya. Ya, kabarnya ini itu ya. Saya mau coba asah otak saya yang baru 15 tahun berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, berdasarkan apa yang sudah pernah saya alami ya. Tentang katanya berita terbaru itu sebetulnya sejak 1982 melalui Google Earth itu daratan ya, intinya tuh sudah di kapling-kapling. Nah akhirnya air laut rob jadi nggak kelihatan, akhirnya dengan dalih dipagari pakai bambu kayak gitu ya. Kok kayaknya nggak mungkin ya. Kalau saya kasih pengalaman saya dulu ya. Laut yang pinggir-pinggirnya itu rumah penduduk dan laut yang pinggir-pinggirnya tambak ya. Saya mau bahas yang laut pinggir-pinggirnya penduduk ya. Ya, saya pernah punya suami rumahnya pinggir laut ya. Asli di situ, kelahiran di situ. Mantan suami almarhum itu kelahiran 1983. Saya menikah tahun 2000 ya. Suami saya sekarang yang pertama itu udah meninggal dan anak saya yang sekarang 24 ya, cukup lama juga ya. Ketika rumahnya itu kena rob ya, itu kan sering ditinggikan ya, tapi enggak ya, konsepnya enggak seperti itu terlalu dalam loh itu ya, airnya itu loh ya. Kalau di daerah Semarang itu yang deket itu ya, mana itu Bonharjo, terus ya yang khususnya Bonharjo, saya juga punya saudara di situ ya. Kalau rumah segini tinggal itu kadang tinggal atapnya aja ya, itu selalu diusahakan untuk ditinggikan. Itu banyak penduduknya di situ ya, masih banyak penduduk di situ ya. Untuk pindah pun enggan karena sudah mungkin nyaman di situ, karena menurut saya sih ya harus menyisakan uang untuk biaya menaikkan rumah ya, batur lagi dinaikkan, nanti atapnya dinaikkan lagi. Begitu juga di tempat rumah suami saya yang dulu ya. Itu kalau sisi laut pinggirnya rumah penduduk ya. Itu kalau saya melihat di Serang Banten itu ya, jauh dari penduduk ya. Dan itu pun airnya serop-ropnya tuh, tapi nggak sedalam itu deh kalau menurut saya ya. Ya ini saya lagi ada di dua sisi. Ketika laut pinggir-pinggirnya tambak ya, daerah Sayung itu tepatnya seperti itu. Kebetulan dulu saya itu, bapak saya punya usaha udang bago ya di sana. Itu banyak tambak ya. Meski erop ya, meski temponya lama, selama-lamanya ya, antara ini yang di Google Earth itu 1982 sampai sekarang itu ya. 82 saya ya, berarti 42 tahun ya, hampir 43 tahunan lah ya. Itu tentunya ya, kalau ini laut tepi-tepinya tambak ya, itu ada galengan. Galengan itu ya tanah, bikin batas dari tanah, terus tengah-tengahnya kolam-kolam gitu loh. Nah itu kalau tambak ya. Nah nggak mungkin sampai hilang total, itu nggak akan mungkin, karena nanti ada pihak keluarga yang mempertahankan itu. Ketika mungkin ada rob ya, terus tambaknya jebol gitu ya, nanti itu berusaha diperbaiki lagi supaya batas-batas tambaknya itu sama
punya orang lain itu biar terlihat, jadi nggak jadi eker-ekeran. Kalau itu kayaknya baru deh, ya, kayaknya baru, ya, seerop-eropnya laut, tapi nggak akan sedalam itu deh. Ya, ini menurut saya lagi ya. Pernah saya mengalami dulu tuh air laut rob, sehingga udang bapak saya itu ya skill kintir semua, jadi itu tinggal sedikit. Ya, itu ada galengan. Ya, galengan itu batas tanah yang dibikin gini, terus nanti tambak-tambaknya itu tengah-tengah air itu. Ya cari aja galengan tuh seperti apa ya. Nah di situ sempet jebol juga, ya akhirnya dibikin lagi sama yang punya tambak, karena kebetulan bapak saya dulu tuh sewa, ya. Ya meski ditipu sama yang jaga, udah dikasih kepercayaan, ya, semua diberi, gaji juga dikasih tetap, akhirnya ditipu juga ya. Katanya inilah gagal panen. Ada saksi yang melihat sebetulnya kalau malam itu diambilin sendiri, dijual sendiri. Dulu kan udang bago kan lumayan itu, 1 kilo 90.000 ya. Nah itu kalau saya ya ada kejanggalan sih tentang batas bambu yang ada di Serang Banten itu ya, sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang sudah pernah saya rasakan. Menurut saya ada kejanggalan kalau katanya itu laut rob, jadi sehingga daratannya jadi hilang gitu-gitu ya. Sehilang-hilangnya tentu kalau memang itu sudah ada yang punya dari dulu, otomatis itu sudah dijaga sama pihak keluarganya. Misalnya kena rob, nanti dikasih apa ya, biar supaya itu ini loh, misalnya tanah ini sudah milik keluarga saya, itu pasti ada batas-batasnya seperti itu ya. Coba aja itu kalian yang daerah Jawa Tengah, yang daerah Semarang ya, Semarang kota lah, lihat saja yang ke arah itu, Pantai Ngebum ya, terus daerah Kaligawe ya, terus daerah mana itu, Bonharjo, itu kan daerah-daerah dekat laut ya. Meskipun bentuknya tambak, itu dekat laut, pasti sudah ada bambu-bambunya. Itu pun enggak cuman sepanjang 36 km doang, itu banyak, otomatis itu banyak kotak-kotak itu banyak ya. Kenapa ini muncul begitu panjangnya 36 km lebih ya, dan itu bambunya tuh pun baru ya. Kalau memang itu sudah dulu ada, dilihat dari Google Earth, itu dari pihak keluarga itu selalu mempertahankan batas-batas wilayahnya tersebut ya. Jadi supaya tidak ada eker-ekeran sama sebelah gitu. Guys, mudah-mudahan paham kata-kata saya ya. Kalau ya saya ngomong seperti ini, kalau Anda atau kalian belum pernah melihat seperti itu ya akan susah untuk memahami, akan susah untuk masuk ke pikiran kalian. Maaf, bukannya saya menghina, mengejek kalian, enggak ya. Kalau saya ngomong seperti ini, kalian sudah pernah ke daerah Sayung, bentuknya letaknya itu seperti apa, terus Bonharjo, Kaligawe itu bentuknya sudah apa, pasti akan masuk ke otak kalian. Kalau kalian yang mungkin belum pernah, yang saya omongan ini belum pernah ke sana, dan kalian tuh tinggalnya hanya di mungkin Semarang bagian selatan ya, itu akan susah untuk masuk ke pemikiran ya, apalagi memahami kata-kata saya ya. Mungkin cukup di sini, bukan saya mengejek wawasan kalian, bukannya saya menghina pengetahuan kalian, tidak ya. Saya berusaha untuk ya mengasah otak saya yang di usia 15 tahun ini berdasarkan pengalaman masa lalu saya, gitu aja.